Halo there, kali ini kita akan bahas mic lagi, dan kali ini bahas mic dari Maono lagi. Sebelumnya udah bahas DM30 ya, dan kali ini gue lagi megang sebuah mic yang udah gue cobain, dan ini very recommended. So, inilah dia Maono PD200X. Ini mikrofon yang cukup fresh, masih terbilang baru ya dari Maono, dan dari kotaknya aja ini udah jelas banget dikhususkan untuk podcast. Oke, kita buka dulu ya. Dan di sini kita akan mendapatkan surat-surat cinta, screw adapter, kabel, dan juga mic-nya itu sendiri. Dan semua ini bisa kita dapatkan di harga sekitar sejutaan. Di marketplace sih 999 ya, tapi ya anggap aja ini sejuta. Yap, sayangnya kita belum dapat arm stand maupun stand mic, jadi pastikan sudah punya sebelum beli mic yang satu ini. Nah, PD200X dari Maono ini sangat eye-catching banget tampilannya. Bodinya agak glossy, sudah terhubung dengan shock mount, dan ini keren banget memang. Dan lu pada bisa lihat ya, kalau di sini ada list putih yang mengelilingi mic-nya, dan ini pas mic-nya dinyalain akan menyala dan mengeluarkan warna-warna yang sangat cakep banget ya. Jadi ini RGB light-nya emang bagus banget gradasi warnanya dan bikin adem. Tapi jangan khawatir ya, ini juga warnanya bisa diganti melalui tombol yang ada di belakang. Nah, di bagian tengah mic-nya ini ada sebuah knob yang fungsinya untuk atur gain dan juga atur volume untuk monitoring. Dan once again ya, ini knobnya tuh tidak punya batas ya. Ya, ini ngelus aja seperti yang ada di DM30. Untungnya di sini ada lampu-lampuannya juga ya, yang dimana gunanya untuk indikator. Jadinya minimal tahu lah, walaupun kurang enak juga sih. Dan katanya ada sebuah tombol yang dimana pastinya kalian udah tahu fungsinya ini sebagai apa. Next, untuk build quality-nya ini udah premium juga rasanya. Overall is good malah. Sturdy dan juga durabilitasnya ini udah bagus banget. Nah, apa yang menarik dari PD200X ini adalah dual connectivity. Jadi ini udah mulai banyak ya mic yang punya konektivitas yang fleksibel. Salah satunya mic dari Maono yang satu ini. Jadi di belakangnya ini kalian bisa lihat ya, ada dua konektor, yaitu untuk USB dan satu lagi untuk konektor XLR. Apalagi untuk USB-nya ini juga praktis ya, dengan USB-A to USB-C yang juga dimana ini udah ada konverternya. Jadi nggak perlu ribet lagi ya buat beli itu lagi, dan untuk monitoring juga ini udah ada dengan jack 3,5 mm. Nah, kenapa sih harus dua konektivitas dan juga perbedaannya tuh gimana? Kita akan langsung bahas, kalian aja kita tes mic yang satu ini. Let's go. Cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Yap, jadi seperti inilah kualitas audio yang dihasilkan oleh Maono PD200X. Dan ini menggunakan konektor USB dulu ya. Nah, ini kan mikrofon dengan pola pattern cardioid, dan karena ini type dynamic, jadi ini tuh nangkap suara di bagian atasnya aja, di bagian yang mengarah ke mulut gue ini ya. Karena kalau keluar dikit dari areanya itu bakal mengecil suaranya. Nah, ini padahal dekat loh, benar-benar dekat dari mic-nya, tapi suaranya kecil. Karena kalau udah masuk areanya ini jadi besar dan bulat lagi suaranya. Dan noise-nya juga memang minim banget sih. Contoh ya, di belakang ada AC, ini gue lagi ngetik, kemungkinan suaranya masuk ya, karena ini gain-nya juga 100, tapi kalau nggak kedengaran banget berarti ya noise-nya juga bagus. Ya ini kalaupun masuk nanti bisa diatasin lah. Dan ya menurut gue ini oke banget mikrofonnya. Pineapple apple pen, 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 pineapple apple pen. Untuk close-up-nya ini hampir nggak ada. It's good, really good. Damn. Nah, tadi gue belum sempat jelasin ya, kalau ini tuh udah built-in WinForm, yang dimana ini ya sudah menyatu WinForm-nya ya. Ini bisa dicopot sih sebenarnya. Nah, ini kalau tidak pakai WinForm, ini bagus sih. Cukup tebal, cukup halus juga. Tapi ya sayangnya kita tidak bisa ganti WinForm-nya, kecuali mungkin nanti Maono akan menyediakan penggantinya dengan yang lebih lebar ya, yang seperti ini nih. Ini bagus sih, tapi ini ya cuman masuk aja. Masuk bisa sih sebenarnya, tapi jadi kurang enak dilihat. Paling ditiban sih kalau mau ya. Tapi gue nggak tahu nih, kalau ditiban jadi lebih enak nggak? Ya, makin oke sih, makin bagus. Mungkin bisa kali ya ditambah ini WinForm satu lagi. Ini yang Big Sash. Pastiin aja kalau kalian mau beli yang enak, ini gue saranin sih. Nanti linknya akan gue taruh juga di bawah. Nah, seperti tadi yang gue bilang, ini gainnya ada di 100 ya. Ini suaranya udah bulat banget di gain yang mentok. Tapi kalau kita kurangin sedikit gainnya di sekitaran 75 sekarang. Cek 1, 2, 3. Jadi seperti ini kualitas audio di 75% gain dari Maono PD200X.
Dan ini di 50%, sekitaran 50%. Nah, gue kan dari tadi nggak gerakin knob-nya ya, tapi kenapa volumenya bisa gue naik turunin? Itu karena gue tadi juga lagi ngeliat dengan aplikasi Monolink. Jadi ini juga salah satu yang termasuk bisa terhubung ke Monolink. Dan ya lebih jelasnya ini udah gue jelasin juga di Mono DM30. Kalian bisa cek aja videonya, intinya ini bisa diatur semua mulai dari merubah tone jauh lebih deep. Padahal ini udah deep banget ya di original, tapi di tone yang deep makin deep lagi. Dan untuk yang bright, nah ini lebih keluar suaranya ya. Nah, bagi lo yang tadinya mungkin keganggu sama RGB yang ada di sini, sayangnya ya ini nggak bisa langsung dimatiin di tombol. Yang di tombol ini cuma bisa ganti-ganti warnanya aja sampai ke RGB lagi ya. Caranya ya ini brightness-nya diturunin sih kalau mau mati. Kalau enggak ya sayang banget, mungkin lo harus bersedia dengan RGB yang terus menyala kalau misalnya tidak menggunakan aplikasi atau ya menggunakan kabel XLR. Nah, sekarang kalian lagi dengerin kualitas audio yang dihasilkan oleh PD200X dari Mono dan ini menggunakan konektor XLR. Dan kalau udah menggunakan XLR pastinya ini akan dihubungkan ke mixer atau audio interface. Dan audio interface yang gue pakai saat ini dari Mono juga, yaitu Mono Caster E2. Ini udah pernah gue bahas juga ya, kalian bisa cek aja link yang nanti gue sematkan di atas. Dan ya untuk kualitas audionya jauh lebih oke sih. Walaupun mungkin noise-nya masih ada ya, tapi ya ini masih bisa kita atur lagi secara real time langsung dari sini. Contoh di sini kan ada the noise cancelling on, dan jadi ini jauh lebih noise-nya jadi makin berkurang atau cenderung hilang loh ya. Dan ini bagus banget sih menurut gua. Ini untuk dapetin kualitas audio yang jauh lebih jernih pakai audio interface memang jauh lebih oke. Apalagi kita bisa atur karakteristik suaranya jauh lebih beragam lagi. Mungkin lu mau deep, kita ubah pitch-nya aja. Nah, kayak gini nih, jadi korikor. Gak usah. Nah, jadi kayak gini aja. Dikit aja pitch-nya diatur, udah jadi deep lagi. Kalau mau agak cempreng, ya pitch-nya dinaikin aja. Nah, ini normal aja. Dan equalizer juga ada di sini, jadi tinggal diatur aja. High-nya lo mau naikin bisa, mid-nya juga lo mau naikin bisa, atau low-nya juga lo mau turunin supaya dapat karakteristik suara yang lo pengen. Bisa. Makanya untuk audio interface itu atau menggunakan konektor XLR ini jauh lebih profesional ya. Atau ya mungkin lebih proper aja sih. Untuk volume ini outputnya juga udah cukup dimaksimalkan ya. Paling dinaikin gain-nya aja atau signalnya di sini. Di 8 sih. Gua kalau 10 kayaknya oke sih 10 juga ya. Tapi mungkin the noise-nya kalau harus tetap nyala karena kalau di atau di nonaktifin, nah jadi lumayan naik. Tapi dari audio wave yang gua atau indikator yang lagi gua perhatiin di sini, ini kayaknya apa ya namanya ya? Apa yang merah banget gitu? Gue lupa lagi namanya. Nge-pitch atau apa gitu. Intinya kurang oke ya. Kalau misalnya ini di sinyalnya di fullin, mungkin diturunin dikit dan ya udah. Untuk presetnya juga ini yang original, the noise aktif, dan kualitas audionya seperti ini. Cek 1, 2, 3. Jadi ini adalah PD200X menggunakan XLR. Cek 1, 2, 3. Oh, jauh lebih itu ya, kecil ya suaranya ya. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Jadi untuk pick up-nya itu jauh lebih detail dari yang XLR. Pineapple Apple Pen. Untuk plosive mah udah pastinya hampir tidak terjadi ya. Yang penting settingannya di audio interface itu udah bagus. Plosive-nya pastinya tidak akan ada. Tapi emang kualitas mic-nya juga udah bagus sih ya. Ya, menggunakan XLR ini pastinya oke banget. Namun kita juga harus mengorbankan fitur-fitur yang ada di mic-nya jika sudah menggunakan XLR. Seperti knob, mute button, monitor, ini nggak bakal berfungsi sama sekali kalau misalnya udah menggunakan XLR dengan audio interface. Jadi mic seutuhnya aja dari PD200X ini. Ya intinya lu dapat lah ya gambaran mengenai perbedaan USB dan juga XLR. Kalau XLR dapat kualitas audio yang jauh lebih baik menurut gua,
Tapi dengan USB itu praktis. Apalagi dengan PD200X itu dapat aplikasi yang bisa menyamai fitur dari audio interface. Nggak sama, tapi bisa diikutin. Sangat recommended lah dari gua. Itu dia PD200X. So, itu dia Maono PD200X ya. Ini benar-benar sangat recommended sih dari gua. Harganya juga masih cukup terjangkau dan juga fleksibilitasnya dalam penggunaan itu benar-benar sangat membantu banget. Mungkin dari beberapa situasi yang mungkin akan kalian hadapi nantinya, yaitu mah tergantung lah ya. Ini buat podcast enak, buat streaming enak. Kalau misalnya kalian lagi nyari mic yang seperti itu, gua rasa ini adalah pilihan yang cukup oke. Untuk tampilan gua sih nggak terlalu into ya, tapi menurut gua sih yang kayak gini sih udah oke lah ya, cukup bagus. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah mic seperti ini bagus atau enggak? Kalian tulis aja pendapat kalian langsung aja di kolom komentar. Dan kalau kalian mau beli yang mic satu ini, kalian bisa langsung cek aja, linknya ada di deskripsi. So ya, terima kasih telah menonton ya. Ini video pasti ada salah, jadi jangan ragu untuk langsung koreksi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari Goki dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Pow!